Dari hari ke hari, banyak kicauannya yang menanyakan doping terbaik untuk burung pleci. Sebenarnya tidak ada doping terbaik untuk burung pleci, sebab doping itu menyesuaikan karakter burung masing-masing. Jika ada doping yang membuat burung pleci langsung gacor, belum tentu doping tersebut sama khasiatnya bila diterapkan ke burung pleci lainnya. Nah, lantas kalau memang demikian, gimana solusinya? Pleci mania harus bersabar mencari racikan doping dan rawatan harian yang pas. Semua ada prosesnya ya. Begitu juga dengan perawatan burung pleci. Teman-teman bisa melakukan uji coba dengan berbagai doping yang telah diberikan dari pengalaman para teman-teman kicau mania. Namun ingat, yang namanya uji coba tidak boleh berlebihan. Apalagi kalau yang teman-teman uji cobakan adalah doping dari obat-obatan kimia ya. Pastinya efek sampingnya tidak baik untuk kesehatan burung pleci. Takutnya kalau nggak dikasih doping dari bahan kimia, takutnya burung pleci teman-teman nggak mau gacor. Kalau dikasih baru mau gacor. Nah, kalau doping alami tidak terlalu bermasalah ya, karena efek sampingnya tidak terlalu besar. Bahkan mungkin malah tidak ada efek sampingnya sama sekali ya kalau doping yang dari alami. Nah, oleh karena itu, kali ini saya akan membagikan informasi terkait doping alami untuk burung pleci dari bahan hewani ya. Teman-teman bisa mendapatkan hewan-hewan tersebut dari alam. Jika teman-teman kebetulan tinggal di perkotaan, maka teman-teman bisa membelinya di pasar burung atau di toko pakan burung ya. Sebab kalau tidak tinggal di pedesaan, kemungkinan teman-teman akan kesulitan mencari doping hewani untuk burung pleci teman-teman. Nah, doping pleci yang berasal dari hewani tidak mungkin mempunyai efek samping di kemudian hari ya. Tetapi kalau teman-teman memberikan doping secara berlebihan, tentunya ada efek sampingnya walaupun tidak terlalu berbahaya. Nah, daripada berbincang panjang lebar tentang efek samping doping untuk burung pleci, bagaimana kalau kita langsung saja membahas tentang 10 doping alami untuk burung pleci. Halo sobat, selamat datang kembali di Kicau Mania Indonesia. Saya Abdul Khalid. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 doping pleci alami dari bahan hewani. Nah, yang pertama adalah ulet bambu. Ulet bambu biasanya dipanggil cangkilung ya, atau ulet bumbung, karena hidup di dalam bambu yang membusuk atau roboh ya. Ulet bambu dapat diberikan ke burung pleci untuk menaikkan birahi tanpa efek panas ya di tubuhnya. Biasanya ulet bambu hanya diberikan 3 ekor saat burung pleci akan mengikuti lomba ya. Nah, kemudian yang kedua, doping alami dari bahan hewani adalah ulet Jerman. Nah, ulet Jerman ini merupakan jenis ulat yang mirip dengan ulet Hongkong, tetapi ukurannya lebih besar ya. Ulet ini mempunyai kandungan protein yang tinggi dan kadar lemak yang lebih rendah bila dibandingkan dengan ulet Hongkong. Nah, kemudian yang ketiga, ulet kandang. Ulet kandang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ulet Hongkong. Selain itu, ulet kandang bisa dikonsumsi burung pleci setiap hari, asalkan takarannya sesuai dengan karakter burung pleci masing-masing ya.
Pemberian ulat kandang akan menghasilkan efek hangat pada tubuh burung peleci. Kalau tubuh burung peleci sudah hangat, dia akan terpancing untuk berkicau ya. Namun, kalau pemberiannya terlalu banyak, tubuh burung peleci bisa kepanasan dan akhirnya mengakibatkan kematian ya. Makanya teman-teman harus sesuaikan dengan karakter burung masing-masing ya. Nah, kemudian yang keempat, ulat Hongkong. Siapa yang tak kenal dengan ulat Hongkong? Pasti Kicomania sudah mengenal dengan ulat Hongkong ya. Ulat ini bisa dijadikan doping alami untuk burung peleci dengan takaran 3 ekor setiap pagi dan sore hari. Namun, teman-teman harus berhati-hati karena ulat Hongkong memiliki efek samping yang membuat tubuh burung peleci terasa panas. Nah, untuk menanganinya bila burung peleci teman-teman kepanasan, teman-teman cukup memberikan mentimun ya, agar tubuhnya dingin seperti biasa lagi. Nah, kemudian yang kelima, doping alami dari bahan hewani adalah keroto. Tak berbeda jauh dengan ulat Hongkong, keroto atau telur semut rangrang juga mempunyai efek panas bagi tubuh burung peleci. Nah, meski demikian, pemberian keroto dapat mendongkrak performa burung peleci teman-teman ya, terutama saat menjelang lomba. Nah, agar pemberian keroto mempunyai efek yang maksimal, maka teman-teman bisa kombinasikan keroto dengan apel yang sudah diparut dan diperas airnya ya. Nah, kemudian doping yang keenam adalah kecebong. Kecebong adalah anak katak yang bisa ditemukan di genangan air atau kolam ya. Teman-teman dapat mencari kecebong di musim penghujan. Nah, untuk pemberian kecebong pada burung peleci dipercaya mampu memberikan sifat tenang dan mengurangi giras atau liar ya. Nah, kemudian doping yang ketujuh adalah undur-undur. Tahukah teman-teman kalau undur-undur sudah lama dijadikan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya. Undur-undur sendiri mempunyai banyak manfaat untuk burung peleci, seperti menambah stamina, membuat burung tambah ngeplong, serta mengobati burung peleci yang macet berbunyi ya. Nah, kalau burung teman-teman pernah jatuh sangkar, terus burung peleci teman-teman tiba-tiba macet, nah cocok sekali untuk diberikan undur-undur ya, supaya cepat gacor seperti biasa lagi. Nah, kemudian doping yang ke-8 adalah laba-laba kecil. Laba-laba yang berukuran kecil merupakan makanan lezat untuk burung peleci. Nah, di tubuh laba-laba terdapat taurine atau asam amino yang sering ditemukan dalam susu dan minuman berenergi ya. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa laba-laba kecil sangat baik untuk burung peleci ya. Nah, kemudian doping yang 9 adalah ulet daun pisang. Sebagian besar Kicomania Indonesia mungkin belum tahu kalau ulet daun ternyata bisa dijadikan doping alami untuk burung peleci. Ya, ini memang terbilang rahasia karena yang memberitahukan doping alami dari ulet daun ini adalah salah satu seseorang Kicomania yang sering menjadi juara di berbagai lomba burung ya. Nah, menurutnya ulet daun yang sering diberikan pada burung pelecinya adalah ulet daun pisang. Ulet ini mampu mendongkrak performa burung peleci secara cepat. Pasalnya, di dalam ulet daun terdapat kandungan protein yang cukup tinggi. Nah, untuk pemberian ulet daun tidak boleh setiap hari karena bisa membuat burung peleci overbirahi. Nah, sebaiknya kalau teman-teman mau kasih ulet daun pisang ke burung peleci teman-teman bisa kasih 1 ekor
setiap 1-2 kali dalam seminggu ya. Jangan berlebihan ngasihnya ya. Nah, kemudian doping yang terakhir dari bahan hewani adalah belalang. Belalang mengandung banyak protein yang baik untuk kesehatan burung pleci. Manfaat belalang untuk burung pleci cukup beragam ya. Di antaranya menaikkan birahi burung pleci, serta membuat bulu burung pleci menjadi lebih halus. Pemberian doping alami berupa belalang tidak boleh sembarangan ya. Sebaiknya berikan 3 ekor belalang yang berwarna hijau polos dan berukuran kecil ya. Kalau teman-teman memberikan belalang selain warna hijau, biasanya belalang tersebut mengandung racun ya. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati ya kalau mau mengasih belalang ke burung pleci teman-teman. Nah, oke, mungkin video kali ini sampai di sini tentang 10 doping pleci alami dari bahan hewani yang mungkin jarang diketahui oleh penghobi pleci mania ya. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kicau mania ya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Agustus 2000